Nah, baik, kita akan coba melanjutkan video tutorial Ruko, tutorial Revit Ruko lantai 3 di part 14 ini ya. Seperti yang saya sebutkan di video tutorial ke-13 atau part 13, kita akan mulai membuat file Revit link struktur ya. Jadi sedikit saya singgung mengenai kalau kalian itu mengerjakan sebuah pekerjaan yang kompleks dan melibatkan banyak engineer AEC, Architecture, Engineer and Construction. Jadi kita bekerja berkolaborasi dengan arsitek, sivil, struktur gitu ya, mekanikal, elektrikal maupun plumbing gitu ya, dan sejenisnya. Nah, itu saya sarankan kita pisahkan filenya guna untuk mereduce atau mengontrol file size-nya ya, berapa megabyte-nya maksud saya. Jadi di sini kita akan singgung ke pembuatan struktural model gitu. Jadi saya tidak menyarankan membuat struktural model ini satu file Revit dengan arsitektur model gitu. Begitu juga kalau saya bayangkan kita ketika membuat interior modeling menggunakan Revit, saya sarankan juga better gunakan link Revit interior gitu ya. Nah, lanjut kita akan seperti biasa buka file Revit baru, di mana kalian bisa buat dari new di sini project, terus ada template, struktural template. Nah, yang kursus sama saya nanti ini file ini akan saya bagikan ke file sharing, folder sharing kita ya. Nah, buka Revit-nya, kemudian di sini ada tab manage, lalu pergi ke kanan, ini ada manage link. Nah, di sini ada beberapa items yang banyak, tidak perlu saya jelaskan satu-satu karena kalian bisa cek sendiri dan pelajari sendiri. Saya rasa memang percuma ketika saya jelaskan panjang lebar tapi itu tidak digunakan, itu lebih kepada useless lah, tidak berguna lah gitu ya. Nah, langsung aja karena topik kita untuk struktural link Revit, kita pakai manage link. Dari manage kemudian manage link, di sini ada beberapa items ya. Revit IFC ini adalah file pertukaran data, format pertukaran data standar internasional ya. IFC itu Industry Foundation Classes. CAD formats, DWF, point clouds, topography, coordination model, PDF, images. Jadi untuk saat ini kita pakai Revit dulu. Kalian bisa menggunakan CAD kalau kalian mau melinkkan CAD ke dalam Revit kalian. Nah, di sini kita klik aja Revit, kemudian add. Sebentar saya cari filenya. Nah, ini berikut adalah linknya. Jadi saya akan link, buat aja nih positioningnya internal origin to internal origin, dan kalian pilih file locationnya, kemudian klik open aja. Salah, saya harusnya menambahkan yang ARC ya, ini ya, karena saya mau menarik link arsitektur ke dalam struktural file Revit. Nah, dia ngeload. Terus klik OK. Nah, dia udah langsung ada di sini. Ini kita simbol elevation ini mending kita move aja pakai MV ke atas, geser, dan kita pergi ke 3D. Nah, ini kita perlu cek ya. Perhatikan, ada satu tips di sini, select links ini. Kalau misalnya select links ini di uncheck, dia tidak akan ke select ya. Kali aja kalian mengerjakan banyak model gitu ya. Jadi kalian tidak perlu
menselect karena memang terlalu banyak model gitu ya. Jadi ini banyak items yang saya hidden, jadi saya coba all, kemudian dari visibility graphic view, kemudian visibility graphic, klik all aja, klik ini, klik OK. Nah dia udah masuk, dan selectionnya ini select link. Apabila kalian tidak bisa menselectnya ini, kembali lagi kemari select link ya. Kemudian nah ini perhatikan informasinya, apapun, sekali lagi, apapun objek yang kita select, upayakan cari informasinya di properties ini gitu ya. Nah ini dia adalah OBA Revit Template RC, kira-kira seperti itu. Nah di sini saya akan tunjukkan cara untuk collaborate, dan ada di sini namanya copy monitor. Copy monitor ini adalah berfungsi sebagai mengopi ataupun mengcopy lah file arsitektur yang sudah kita buat seperti grid, level, kolom, dan ada beberapa di sini yang kita coba cek. Nah saran saya langsung ke collaborate, kemudian copy monitor, use select link, kita pilih ini, lalu di sini ada optionnya itu. Nah di sini ada beberapa yang bisa kita copy monitor atau kita ambil itemsnya dari Revit arsitektur tadi. Ada level, grids, kolom, walls, floor, ya macam-macam. Ada 5 macam ini. Jadi klik aja OK. Kemudian saya perlu munculkan gridnya dulu. Lantai 1, kemudian saya perlu munculkan levelnya ya. Level dan grid. Jangan lupa pakai visibility graphic VV dan nah ini. Kemudian saya perlu cek. Iya. Nonaktifkan ini. Kemudian saya perlu cari gridsnya. Ya, saya tidak menemukan gridnya. Nanti kita coba cek di lantai 1. Nah, ini gridnya sudah ada sih sebenarnya di sini. Nah, tinggal aja di copy, kemudian select multiple karena kita mau memilih lebih dari satu items ya. Select ini, kemudian finish, lalu copy monitor item ini finish lagi. Gridnya udah masuk ke dalam grid arsitektur, itu udah bisa kita copy langsung ke dalam Revit struktural, dimana dia ada icon flash gini ya atau apalah gitu ya, ada simbol gini lah kira-kira gitu. Itu yang menandakan kita sudah mengcopy monitor. Nah ini ada stop monitoringnya gitu, icon monitoring lah kira-kira gitu. Dan ini kita pergi ke 3D. Iya. Nah ini sehingga ini muncul gridnya gitu ya. Jadi dari ini show gridsnya ini kita munculkan hanya di lantai 1 aja deh, biar jangan keramaian gitu ya. Skalanya boleh dibesarin dikit. Nah ini dia gridnya. Lalu kita akan copy monitor juga levelnya dulu. Copy monitor, select link, ini dia copy multiples, select block aja. Nah ini level atap juga select block, finish, copy monitor lagi, finish. Nah dia levelnya sudah ada, sehingga kita save dulu ya. Nah ini adalah file FFL ya, finish floor level, which is ini adalah architectural level. Nah kalau kita struktural level itu biasanya 50 mili dari architectural level. Nah maka dari itu kita akan coba ke elevation buildings ya. Nah ini dia. Kita perlu cek ya, level, sebentar,
Ya, kita di elevation ini kita hidden dulu linknya, Revit linknya ini VV, kemudian Revit links, kecilkan skalanya dulu supaya lebih kelihatan bagus, dan cropnya itu munculin. Nah ini coba kita cek apakah ada item yang ke hidden. Oh, tidak ada. Tadi saya perlu coba. Nah ini kita perlu buat dia lantai 3 SFL 6750 gitu ya. Dimana-mana selama saya bekerja sebagai BIM modeler itu apa ya, levelingnya itu harus kita buat versi strukturnya gitu. Nah, original filenya nih kita punya lantai ini ya, apa namanya, levelingnya yang ini gitu. Jadi kita harus ubah namanya. Nah, cara membedakannya saya jelaskan sedikit. Cara membedakannya, kalau dia kita select ada simbol monitoringnya, itu adalah level dari arsitektur yang kita copy monitor. Nah, sementara yang ini tidak ada simbol monitornya, jadi ini adalah level dari struktural tadi gitu ya. Nah ini coba kita atur lagi simbol. Oke, line week level simbol. Ya, ini hanya penamaan doang. Kita perlu klik OK dulu. Kemudian kita ganti aja namanya lantai 3 SFL ya. Structural finish level itu di 6750. Yes kan aja. Dan ini harus kita ganti 6750. Nah, sehingga dia itu berada di 5 cm berada di bawah ini monitorinnya. Nah, yang level monitor ini kita harus lock ya. Artinya kita harus pin. Kemudian ini unpin karena ini lantai level struktural. Ini juga kita buat penamaannya SFL. Yes. Kemudian kita ganti namanya 3350. Nah, di atas levelingnya kita buat ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Di lantai 1 juga kita buat minus 50 ya. Pergi ke structure, kemudian ada level di sini, tarik aja. Copy paste kemari bisa juga. Lantai 1 SFL minus 50. Yes kan aja, ini kita buat 05. Oke. Nah, ini adalah file apa namanya, leveling arsitektur. Nah, di level atap juga kita buat kurang lebih seperti itu ya. Leveling structure level, kemudian ini turunkan lagi SFL lantai 3 level atap SFL ya, kita buat gitu aja.
sorry, yes kan aja, kemudian ini menjadi 10.250 ya, tarik. Nah ketika sudah kita select semuanya, match kan aja MA ya, kita pin agar tidak bergeser ya. Nah coba kita ke 3D lagi. Oke, ya agak sedikit kelihatan berantakan karena memang ini ya. Bisa aja kita langsung BX kayak gini. BX, oh tidak bisa. Select section box bisa dinyalain, terus atur pakai ini bisa juga. Oke. Nah sekarang kita akan mulai dari denah dulu. Structural plan yang tidak ada SFL-nya saya sarankan untuk di delete aja. Nah delete itu dari project browser ya, bukan dari entitasnya. Jadi dia itu sebenarnya udah ada di sini sih, dari view, plan views, kemudian floor plan di sini udah ada gitu. Atau plan views, structural plan di sini dia ada. Ini leveling dari struktural tadi gitu ya. Kita hanya perlu memunculkan SFL aja gitu. Oke, gridnya juga select all. Ini gridnya klik kanan, select all instances, entire project aja. Kemudian PN ya, kita pin karena penentuan grid dan level itu udah fix dari awal, jadi kita tidak akan ini ya ngatur-ngaturnya lagi kecuali ada perubahan di kemudian. Jangan lupa di save. Nah berikutnya saya akan coba buat copy monitor. Copy monitor itu dari ngambil kolom ya. Jadi saya sarankan VV atau visibility graphic. Klik ini, kemudian struktural kolom aja dimunculin ya. Nah ini akan kita copy monitor. Caranya sama aja, collaborate, copy monitor, select link ininya, copy lagi multiple. Nah ini ya, select block, kemudian finish. Oke, ulang lagi. Copy monitor, select link, kemudian copy multiple, select block dari kanan ke kiri, kemudian finish ini, lalu copy monitor kemari baru finish ya. Oke. Nah ini ada apa ya yang perlu kita tekankan ketika kita tidak ngatur copy monitor itu. Dia akan mengcopy kolom sesuai dengan family yang ada di dalam Rapid Struktur. Jadi kita mending Ctrl Z dulu. Di dalamnya ini ada pengaturan, copy aja dulu, copy monitor multiple, kemudian optionnya ini di bagian kolom kita harus atur ya. Nah ini dia. Kolomnya harus kita atur ke 400 kali 400 gitu ya. Sebentar. Nah, di sini ada hal yang penting yang harus saya sampaikan, di mana dalam hal untuk copy monitor dari objek kolom ini ya. Di sini copy monitor kita ulang lagi untuk copy kolomnya ya.
Jadi biasa select link, kemudian pilih linknya, kemudian di option ini pergi ke tab kolom, kemudian di structural columns kita harus jadi ini ada original type-nya itu. Original type itu adalah ukuran yang dari arsitektur punya gitu. Sementara yang new type ini dia tidak sesuai ketika kita lakukan copy monitor. Makanya tadi sebelumnya dia itu tidak sesuai terhadap dimensinya ya gitu. Nah, makanya saya sarankan di sini blok aja dari atas ke bawah. Karena beberapa standar yang di bawah ini kita nggak ada gunain. Kita hanya menggunakan concrete rectangular column. Jadi pilih di sini ya. Setelah kalian blok itu pilih di sini, lalu drag ke atas, copy original type, sehingga dia akan mengcopy properties yang dari sini ke kanan ke structural file ini. Kemudian klik OK, lalu finish di sini. Ulang lagi. Collaborate, copy monitor, select link, dan ini optionnya cek lagi columnsnya ini, structural column udah original type semua, kemudian copy multiples, select dragnya, drag dari kanan ke kiri, kemudian finish, lalu kalian ke copy monitor ini dan finish. Sehingga ketika kita visibility graphicnya, rapid links-nya itu kita uncheck. Nah ini dia udah ada structural column original file dari struktur kita gitu ya. Jangan lupa di save dulu. Nah gitu. Kemudian saya akan coba nyalakan Revit arsitekturnya dan kita coba kontrol ya. Nah ini. Nah di sini ada pengaturan yang akan sangat membantu kita, di mana di visibility graphic ini ada kontrol untuk membantu kita secara visual dalam ngelink file arsitekturnya ataupun file-file lainnya nanti ya gitu. Jadi ini sangat berguna. Sekali lagi saya selalu memakai ini dalam membantu pekerjaan saya supaya lebih cepat dan efektif ya. Nah dari Revit Links ini kita bisa taruh di underlay misalnya. Nah, dari underlay dia akan berbayang seperti ini gitu ya. Sehingga kita sangat mudah untuk mengontrol posisi-posisi kolom itu terhadap bangunan strukturnya. Satu lagi yang perlu saya kasih tahu, kita coba half tone. Bagaimana kalau half tone gitu ya. Half tone itu tidak terlalu berdampak signifikan bagi saya. Saya lebih sering menggunakan underlay ya, instead of half tone. Nah ini, jadi dari sini kita itu bisa melihat dan view properti seperti ini dapat membantu kita dalam controlling 3D strukturalnya. Nah kita coba ke lantai 1 SFL, strukturnya itu udah ada. Kalau kita hidden visibility graphic lagi, ya struktural kolom itu udah ada dengan icon monitor ya dari apa namanya, dari file arsitektur tadi gitu. Nah ini dia. Kemudian kita ke 3D lagi. Nah langkah berikutnya kita akan coba untuk memodelkan balok dari lantai masing-masing lantai ya gitu di sini. Saya akan coba cek spesifikasi baloknya dulu. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan untuk pembuatan baloknya ya. Kita mulai dari paling depan dulu di lantai 2. Kita mulai dari lantai 2 aja dulu ya. Ini kayak biasa VV, kemudian Rapid Links-nya ini di off-kan aja dulu. Lantai 1 ini. Kemudian ini W dan T, atau kalian pergi view kemudian di tile view ya. Nah ini saya mau sebelah kiri ini 3D view nya. Kemudian kita butuh yang namanya balok 200-400 ya, berdasarkan standar desainnya ini. Ini saya buat fine tingkat kedetailannya, kemudian ini saya buat 50.
klik TL aja dulu. Nah ini supaya lebih, TL itu thin lines ya, tebal tipis, line weight-nya boleh bisa dikatakan seperti itu. Nah ini saya butuh balok structure kemudian beam di sini, atau family namanya structural framing gitu ya. Shortcutnya BM. Nah ini coba kita cek apakah sudah ada di sini 200 400. Kalau misalnya belum ada, kita akan buat. Ya dari sini aja, klik edit type, kemudian duplicate 200 400 ya. Sorry, ini 400. Oke, nah coba kita atur dia di sini. Nah ini. Oke, jadi ini kebalik, berarti kita butuh perkaliannya 400 200 berarti. Height-nya, oh ya, H ya, H itu 400, berarti kita duplicate lagi, kita buat dia kebalikannya. 400 kali 200. Ini dibalik aja. Klik OK. Nah, sehingga dia seperti ini. Saya butuh cek dulu ya, 400 200 di level 00 lantai 2 SFL. Jangan lupa cek di propertiesnya ya gitu. Oke, kita klik right di sini. Nah ini dia, kita atur wireframe ya, ini ya, stick ke 3350 SFL ya. Nah kita lanjutkan ke lantai berikutnya. Ke balok berikutnya. Di sini ada 140 kali 500 yang ini ya, yang pipih. Jadi kita CO aja dulu di sini, kita copy, kemudian di sini kita cari dia 140 dikali 500 ya. 500 dikali 140. Kalau misalnya tidak ada, edit tab lagi, duplicate, buat namanya 500 kali 140. 500 height-nya, kemudian 140. Klik OK. Nah, dia posisinya udah ada di sini ya. Ya, ini hidden line atau ya consistent color aja, pakai yang ini. Nah, kemudian lanjutkan lagi. Di belakangnya kita punya sama kolom pipih juga, CC atau CO. Klik, ini jauhkan sedikit ya supaya kita bisa kontrol view-nya. Lalu kita punya kolom pipih lagi. Oh sorry, kalau yang seperti ini kita butuh yang besar ya, 400 200 yang ini, kemudian satu lagi di sini 400 200. Nah ini nanti kita coba cek dulu bagaimana sambungannya di sini. Saya coba cek dulu denahnya ya. Iya, sementara seperti ini adalah kolom yang lama. Jadi kita harus trim aja, modify, kemudian trim di sini, klik di sini. Nah gini ya posisi kolomnya. Agak sedikit aneh karena ini projectnya renovasi pada saat itu ya. Nah selanjutnya kita buat di balok berikutnya sama seperti yang di depan ini, 400 200, tapi dia itu rata kolom ini, rata luarnya ya. TL supaya lebih akurat ya, sudah pas. Ini TL, cek lagi, kemudian lanjut ke belakang lagi, sama 400 200. Kita ambil center pointnya, ini juga center pointnya, TT aja, trim extend.
Oke, lanjut kita balok yang dari depan ke belakang ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk balok yang ini ya, yang lurus ini ya. Di sini kita butuh 200 300 ya. 300 200 sorry. Jadi ini kita coba buat dia kita klik kanan create similar, buat aja dulu di sini. Ini kita butuh 300 200. Kalau misalnya tidak ada, kita buat baru, edit type, duplicate. Enggak, 300 200. Kemudian kita AL aja, AL kemari. Ya. Saya perlu perhatikan karena ini agak sedikit rumit ya. Ini project apa namanya? Renovasi gitu ya. Nah, ini AL aja, ambil middle point. Sorry, ini dia di lock. AL aja, locknya ini di uncheck, dan ini. Nah, ini kurang lebih posisi seperti ini ya. Dan yang di depan ini juga 200 300. MA aja matching ya, ini. Oke, lalu lanjutkan dia ke belakang sampai kemari. TT aja, tembak deh ini. Oke. Ya, ini sudah. Kemudian copy dia ke seberangnya. Ya, nanti kalau ada masalah kita akan coba cek lagi ya. Itu gampang lah. Oke, ini saya kira ini memang hanya sampai ke balok sini ya. Ya, TR aja. Karena struktur bangunan lamanya itu agak non modular gitu ya, maksudnya dia nongol di tengah-tengah bangunan gitu, kira-kira seperti itu. Lanjut kita akan teruskan dia, klik kanan create similar, ini ya. Agak wow memang ini strukturnya. Oke, harusnya kita punya struktur di sini satu lagi. Posisi teras. Nah, baik, setelah saya analisis agak rumit emang, tapi ya kita coba aja, nanti kita perbaiki satu-satu. Nah, sementara ini kita sambungkan dulu ini kemari. Oke, lalu ini saya yakin akan center kemari. SE SM ya. Kemudian yang di ujungnya ya, copy aja. Ini struktur balok yang lama, dan ini ke depan ya. Ini kita nggak mungkin masukkan karena ini area tangga gitu, jadi ini posisinya di sini.
Oke, dan kita coba tadi saya coba selection boxnya saya cut sedikit. Ini saya coba tarik kembali, kemudian VV, lalu ke underlay. Ya, sementara seperti ini dulu. Nanti pelan-pelan kita akan ini ya, perbaiki detail-detailnya. Nah, untuk ke lantai atasnya, anggap aja dulu baloknya ini udah finish ya. Jadi kita tinggal select block, kemudian pergi kemari, kemudian pastenya ke align to selected level ya. Jadi lantai 2 SFL gitu. Sorry, delete sekali. Harusnya itu ke lantai 3. Copy, kemudian paste, selected level, kemudian lantai 3 SFL. Gitu. Kemudian copy lagi selected level ke lantai atap SFL. Nah, di lantai atap ini yang tidak diperlukan di stop aja. Sorry. Delete. Ini hanya sampai di sini doang. Titik. Ya. Dan ini harusnya pakai ke lantai atap SFL. Nah, baik di beberapa items dia seperti tidak connect. Jadi pertama connectkan aja dulu ke atas. Ini ke lantai level atap SFL, dan ini buat level 00. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mana yang kurang secara struktural dia tidak menyatu dengan baik, langsung aja diperbaiki, dikontrol dari ini ya, dari propertiesnya. T dan B. Oke, sekarang kita nonaktifkan dulu ini ya. Nah, berikutnya sementara posisi strukturnya kita itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini lantai atap ini dan ini itu harusnya kita buat level atap SFL, kemudian 0 dulu. Nanti kita akan coba cek lagi satu persatu. Yang paling perlu saya tekankan di sini adalah pemahaman bagaimana controlling dan membuat file struktur di sini ya. Masalah akurasinya itu ya bisalah diatur sesuai dengan kebutuhan project kalian sendiri gitu ya. Gitu. Yang paling utama adalah cara kita ngatur modelnya gitu. Oke. Ini udah. Kemudian ini juga perlu cek. Overlaynya kita atur lagi untuk ya sampai sini ya. Oke, dan ini juga sampai atas. Nah, ini nanti bakal kelihatan yang nongol-nongol seperti ini, kira-kira gitu. Nah, baik, di video berikutnya di part 15 kita akan coba merapikan hal-hal yang tidak benar seperti ini ya. Nah, inilah gunanya kita ngeling Revit arsitektur ke dalam struktural Revit. Jadi kita tidak sembarangan buat gambar. Yang saya kira memang secara 2 dimensi itu potensi kesalahannya sangat besar gitu ya. Seperti yang inilah. Jadi kita akan lanjut di part 15.
silakan ikutin di video part 14 ini dulu. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.